Halo semuanya, selamat datang di channel Auto Driver Toyota Velfire. Di video ini, saya akan mengulas tentang mobil ini, mengendarai mobil ini untuk memberitahukan ke Anda bagaimana impresi berkendaranya, bagaimana saat dijalankan di jalan raya di kondisi sesungguhnya, bagaimana performanya, bagaimana konsumsi bahan bakarnya, dan apa saja kelebihan dan kelemahannya. Ini adalah tes lengkap dari Toyota Velfire. Secara positioning, Toyota Velfire, Lexus LM, dan Toyota Alphard itu sebenarnya adalah mobil yang sama tapi dengan beberapa perubahan di optionnya, di konfigurasi tempat duduknya. Tapi sebenarnya mereka basicnya mobil yang sama, dan Toyota Alphard beserta saudara-saudaranya itu adalah yang terbaik dan tidak tergoyahkan di kelas MPV mewah. Bahkan pesaing-pesaingnya dari Jerman seperti Mercedes-Benz, VW belum mampu untuk mengalahkan mobil ini, bukan hanya dalam hal penjualannya di Indonesia, tapi juga dalam hal rasanya, kenyamanannya. Karena berbeda dengan banyak kompetitornya dari Eropa, Toyota Alphard, Velfire, Lexus LM itu dibuat dari awal memang sebagai MPV mewah untuk kenyamanan yang optimal. Bukan dari mobil komersial yang diubah menjadi mobil mewah seperti yang terjadi di MPV-MPV Jerman. Nah, Velfire sendiri ini posisinya unik, dia berada di tengah-tengah antara Toyota Alphard dan Lexus LM 350h yang 7-seater. Karena walaupun basically dia adalah Alphard dengan sejumlah perubahan kosmetik, tapi di dalam, terutama di interior belakangnya, tempat duduknya, dia sama persis dengan Lexus. Untuk harganya sendiri, mobil ini lebih dekat ke Alphard ketimbang ke Lexus. Dia hanya sekitar 100 juta rupiah lebih mahal dibandingkan Alphard, dan dia masih 300-an juta rupiah lebih murah dibandingkan Lexus LM. Nah, sekarang kita lihat detail dari mobil ini. Saya sudah pernah buatkan first impressionnya pada saat itu di IMS. Anda bisa klik videonya di sini untuk melihat semua detailnya, karena saya tidak akan berpanjang lagi ke detail dari mobil ini, tapi lebih ke rasa berkendaranya. Baik Alphard, Velfire maupun Lexus LM generasi terbaru ini memiliki bentuk yang luar biasa menurut kami. Dari bagian depan, samping sampai belakang itu benar-benar terlihat agresif, modern, sekaligus juga elegan. Kalau di antara tiga-tiganya menurut kami memang Lexus yang paling futuristis, paling keren bentuknya. Tapi Velfire ini tidak jauh di belakangnya Lexus. Dibandingkan Alphard, kami menyukai bentuknya yang lebih dinamis, dia lebih kotak-kotak dan lebih keren terlihatnya dari mulai bagian depan. Biasanya kalau Alphard itu dia modelnya tidak lurus-lurus seperti ini, grillnya dia lebih seperti mozaik gitu ya, tapi ini lebih lurus-lurus, jadi lebih kesannya tuh lebih tegas, lebih powerful. Ya, tapi sekali lagi desain adalah selera, tapi kami menilai desain dari Velfire ini lebih baik dibandingkan Alphard, walaupun tidak sekeren yang dimiliki oleh Lexus. Ban 19 inci. Profil samping tidak terlalu berbeda dibandingkan Alphard ya, bedanya ada tulisan Velfire di sini. Tapi yang sangat berbeda adalah bagian belakangnya. Lampunya ini terlihat lebih simple, nggak macem-macem, dan pemakaian chrome-nya juga secukupnya, tidak berlebihan, serta tulisan Velfire yang besar di sini membuat mobil ini terlihat berpadu sangat harmonis dari depan, samping sampai belakang,
dan menimbulkan road presence yang sangat menarik. Anda bisa lihat di sini ada tulisan Executive Lounge. Nah, ini adalah untuk mempromosikan apa yang ada di bagian dalam, karena bagian dalam mobil ini menggunakan jok serta beberapa fitur yang berbeda dibandingkan Alphard dan sangat serupa dengan yang dimiliki oleh Lexus. Nah, tapi sebelum kita masuk ke interiornya, kita bahas dulu apa yang menggerakkan sebuah MPV berukuran cukup besar ini. Mesinnya serupa dengan yang dipakai oleh Lexus LM 350h dan juga Toyota Alphard Hybrid. Dia 2500 cc, 4 silinder dengan motor listrik serta baterai untuk menyimpan listriknya. Dan dari mesinnya sendiri itu Atkinson Cycle. Jadi mesin yang siklusnya itu sudah disesuaikan untuk mesin hybrid dan sangat hemat. Itu tenaganya tidak besar, dari mesin 2500 cc-nya 190 HP dan torsinya 250 Nm yang disalurkan ke dua roda depan lewat transmisi CVT. Tapi ada motor listrik lagi yang walaupun Toyota tidak secara spesifik menyebut berapa angkanya, tapi secara total kami perkirakan, apalagi di Lexusnya itu dilabeli mesin ini adalah 350 gitu ya, jadi setara dengan 3500 cc. Jadi kami prediksi dan setelah kami rasakan juga terasa kalau tenaganya itu di atas 250 HP dan torsinya di kisaran 400 Nm berdasarkan yang kami rasakan dan berdasarkan dari normalnya mesin ini ketika diberikan penggerak hybrid. Tapi yang spesial untuk mobil ini sebenarnya bukan tenaganya, karena orang tidak membeli MPV sebesar ini untuk tenaganya, tidak untuk pengendalian yang sporty, tidak untuk tarik-tarikan, tapi bagaimana mesin ini bisa membuat konsumsi bahan bakar yang sangat hemat. Karena ini adalah generasi kelima dari Toyota Hybrid dan kita tahu betapa hematnya hybridnya Toyota sejak pertama kali keluar di tahun 90-an dulu di Prius, dan setiap generasi itu mereka punya aiming harus minimal 10% lebih hemat dibandingkan generasi sebelumnya. Jadi walaupun MPV ini sangat besar, kita bisa expect konsumsi bahan bakar yang sangat irit, yang itu nanti akan kita tes langsung di kondisi jalanan di Indonesia, karena hybrid dari Toyota ini sangat efektif dalam menyimpan tenaga dari regeneratif braking. Jadi regeneratif braking ditangkap menjadi listrik, listriknya disimpan ke baterai, baterainya itu akan menjalankan mobil tanpa mesin jika level baterainya itu sudah cukup. Nanti akan kita coba langsung, dan berbeda dengan Toyota Alphard, Toyota Velfire ini hanya tersedia dalam varian hybrid. Kalau Anda ingin tahu lebih detail tentang bagaimana konfigurasi kursinya, bagaimana akomodasi di belakang dan bagasinya lebih detail, Anda bisa lihat video first impression kami, tapi saya akan sedikit highlight di sini. Jadi ini kursinya bisa sangat fleksibel. Ini bisa dimundurkan dan dimajukan sesuai dengan keinginan secara elektrik. Nah, nih. Dan misalnya Anda tidak ada penumpang di belakang, Anda bisa mundurkan sampai sangat lega. Dan ini juga sebenarnya masih tersisa space yang lumayan memadai di belakang. Dan kursi belakang juga bisa maju mundur. Jadi kalau Anda tidak membawa bagasi juga Anda bisa mundurkan sampai ke baris paling belakang. Lebih lega lagi, depannya lega, belakangnya lega. Dan ketika Anda membawa barang juga bisa dimajukan, semuanya dimajukan. Dan even di posisi yang paling maju sekalipun, ini juga masih sangat memadai. Memang tidak bisa selonjor, tapi masih benar-benar sangat memadai untuk berjalan. Tapi seringan mobil ini itu berjalan di dalam kota mungkin menggunakan driver, dan pemiliknya itu di belakang dan bersantai. Dan ini kursinya luar biasa. Ini kursi yang berbeda dengan yang dimiliki Alphard. Ini adalah kursi yang sama dengan yang digunakan di Lexus LM. Di situ ada entertainment systemnya juga, dan di sini ada seperti handphone ini untuk mengatur banyak hal, dari mulai audio, AC, lampu, sunshade. Jadi ini sekarang tidak ada sunroof lagi, tapi sunshade kanan dan kiri, dan juga mengatur kursi. Ini benar-benar
terpisah kanan dan kiri, masing-masing bisa mengatur sendiri. Kursi juga sudah full elektrik semuanya. Nah, bedanya kalau misalnya di Alphard kita bisa lewat tengah untuk masuk ke belakang. Kalau di sini harus dimajukan ke depan, tapi nggak ada masalah karena memajukan ke depannya itu juga elektrik. Tinggal tarik satu tuas yang ada di bagian samping, dia akan maju sendiri. Kemudian ketika kita balikan juga dia akan kembali ke posisi yang semula. Bisa dibilang di belakang ini adalah tempat yang sangat nyaman, materialnya berkualitas semua, audionya JBL di sini, material-material juga baik panel piano blacknya maupun kulitnya juga ini dari material-material yang sangat baik. Dan berbeda dengan Alphard, jok di Vellfire ini tidak ada yang berwarna hitam, jadi hanya yang berwarna coklat tua seperti ini. Elegan, tidak semua orang suka, banyak orang yang lebih suka warna hitam, tapi warna seperti ini mencerminkan atau merefleksikan kemewahan yang lebih dibandingkan warna hitam, walaupun memang pasti perawatannya harus lebih rapi ya dibandingkan yang warna hitam karena dia akan lebih mudah terlihat kotor dibandingkan yang warna hitam. Tapi membuat aura kabin ini jadi terang, jadi tidak semuram yang warna hitam. Semua panel-panel ini di atas dan banyak sekali tombol untuk membuka pintu. Anda bisa membuka pintu dari tombol di atas, Anda juga bisa membuka pintu dari tuasnya langsung, Anda juga bisa membuka pintu itu dari driver. Jadi banyak sekali tombol-tombol di sini dan itu supaya kita mudah menjangkau tombol yang terdekat dengan kita. AC di sini juga dual zone kanan dan kiri, serta dia juga dilengkapi dengan ambience light yang bisa kita ganti-ganti warnanya. Secara overall ini adalah tempat yang Anda akan ingin berada di mobil ini kalau misalnya Anda memiliki mobil ini, yaitu ya di bagian belakang. Tapi tetap Alphard Vellfire tidak hanya layak untuk dikendarai oleh driver Anda, tapi sesekali ketika driver Anda sedang libur gitu ya, Anda pasti akan menyetir sendiri dan makanya kita akan lihat ke bagian depannya. Tapi sebelum saya balik ke depan, ini juga masih ada beberapa hal yang perlu saya tunjukkan. Ini menyenangkan karena USB slot ini ada di masing-masing kursi. Jadi misalnya Anda ingin menge-charge gadget Anda, bisa individual masing-masing memiliki slot sendiri, begitu juga yang di bagian belakang. Jadi tidak usah takut kekurangan daya, Anda langsung bisa menge-charge dengan sangat mudah. Nah, kemudian di sini juga ada laci, serta di sini ada listrik 220 volt untuk menge-charge laptop, atau kalau Anda mau bawa rice cooker, pengering rambut, pelurus rambut, hair bonding gitu ya, semua bisa dari sini. Dan ada slot HDMI, ini untuk menghubungkan gadget Anda dan Anda bisa nyetelnya di layar infotainmentnya, serta di sini ada penyimpanan rahasia. Nah, sebenarnya nggak rahasia sih karena saya kasih tahu ke Anda, tapi di sini ada tempat penyimpanan untuk sesuatu yang saya juga masih belum tahu ini untuk menyimpan apa, tapi tersedia di bagian bawah sini. Cup holders masing-masing memiliki satu di tempat duduknya dan juga ada satu di bagian pintu sini. Nah, Anda bisa letakkan di sini atau Anda bisa letakkan di sini, dan walaupun kelihatannya dia kecil ya, tapi ternyata cukup tinggi untuk botol air mineral. Nah, ngomong-ngomong air mineral, ini saya review belum lama ya, tapi kok udah terasa sangat haus gitu. Mungkin juga karena cuaca itu lagi lumayan ekstrim akhir-akhir ini, dan biasanya kalau saya kehausan lagi review, dulu tuh saya suka minum yang manis-manis. Saya nggak begitu suka minum air putih. Anda bisa tanya sejumlah teman-teman saya gitu ya, Fitra Eri nggak begitu doyan minum air putih dulunya karena air putih tuh buat saya tuh kadang-kadang tuh suka kerasa pahit, terus abis itu agak enek gitu ya kalau kebanyakan minum gitu. Makanya saya minum yang manis-manis terus. Nah, tapi sekarang nggak lagi sejak ada Le Mineral. Karena Le Mineral berbeda dengan lainnya, ini rasanya segar, kemudian dia nggak terasa pahit di mulut saya, dan nggak bikin enek. Minum dulu. Kan seger banget. Ternyata rahasia kenapa dia begitu segar
untuk diminum itu ada di kandungan mineralnya. Dan kandungan mineralnya ini benar-benar terpampang jelas di kemasannya. Dan satu lagi yang saya suka, dia itu dilengkapi dengan segel dari plastik. Jadi ada debu, polusi, asap itu nggak masuk ke sela-sela minumannya, jadi terjamin higienis. Makanya kalau lagi panas-panasan gini, minum le mineral deh, segernya beda. Oke, sekarang kita balik lagi ke review Toyota Velfire ini, tapi jangan lupa sekeren apapun mobilnya, kesehatan kita tetap yang nomor satu. Le mineral bisa jadi teman setia buat nemenin hari-hari seru kita. Balik lagi ke Velfire. Idealnya mobil ini memang di setir oleh pengemudi dan Anda menikmati surga dunia yang ada di belakang ini. Tapi sesekali ketika driver Anda sedang berlibur atau sedang tidak masuk, Anda juga masih sangat layak untuk mengendarai mobil ini. Jadi nggak selalu Alphard Velfire itu harus dibawa oleh pengemudi, tapi Anda juga bisa menikmatinya, apalagi generasi yang terakhir ini sudah semakin memanjakan pengemudinya. Kita lihat ke depan. Oke. Nah, sebelum saya pindah ke depan, ini mekanisme penutup dan pembukanya itu sangat menyenangkan ya. Biasanya kalau sebelumnya itu kita harus tarik tuasnya untuk membuka atau menutup, tapi sekarang Toyota menyediakan lagi dua tombol. Tombol ke belakang dan ke depan yang ini akan sangat mudah untuk kita membuka pintu, lebih effortless, lebih halus, tidak perlu menarik tuas dan tinggal pencet tombol seperti ini aja. Nah, untuk menutup dia harus lebih lama untuk memastikan tidak ada halangan. Oke, sekarang kita ke depan. Nah, di bagian depannya, ini yang berbeda dengan Lexus. Kalau di bagian belakangnya sangat mirip dengan Lexus, bagian depannya ini sangat mirip dengan Alphard. Jadi dia berbeda panel-panelnya dengan Lexus, tapi tetap ini kabin yang sangat mewah dan sangat modern. Instrumen sudah full digital, kemudian layar infotainmentnya besar sekali, dia sudah support Apple CarPlay juga. Dan ini sebenarnya piano black semua ya, bagian konsolnya ini. Tapi di sini masih ada stiker yang belum dibuka. Yang biasanya kalau mobil tes biasa pasti saya buka, tapi karena ini mobil istri saya jadi saya nggak berani buka. Nanti biar dia aja yang buka. Oke, tapi di sini ada dua buah cup holder lagi, dan di sini ada laci yang sangat besar. Konsolnya ini bisa dibuka dari kiri maupun dari kanan, dan di sini Anda bisa lihat ada HDMI slot juga, ada USB-C slot juga. Padahal di sini juga ada USB-C slot dua buah, ada 12 volt di sini, dan di sini ada STNK-nya. Jadi kita bisa tahu pajak per tahunnya mobil ini PKB-nya 29,2 juta rupiah. Setirnya ini perpaduan antara kulit dan kayu, sangat nikmat untuk digenggam, serta dia sudah menggunakan bahasa desain untuk tombol-tombol setir yang terbaru, yang ini muncul pertama kali di Lexus, sekarang juga muncul di Toyota, dengan tombol-tombol yang tidak ada namanya. Jadi tombol-tombolnya ini blank, karena Anda akan melihat fungsi tombol itu di head-up display. Jadi head-up display harus selalu menyala untuk melihat fungsi tombol, atau kalau misalnya head-up display lagi mati, fungsi tombol itu akan tampil di instrumen. Dan tombol ini multifungsi, dan Anda punya page untuk merolling di bawahnya. Jadi ada dua fungsi masing-masing tombol ini, dan Anda bisa lihat semuanya di head-up display, dan itu membuat tampilan dari setirnya ini jadi lebih simple. Tidak kebanyakan tulisan dan tidak kebanyakan tombol, karena semuanya disimplified, dibikin lebih simple, dan semuanya multifungsinya terpampang di head-up display. Posisi berkendara ini sangat ergonomis, dia juga sudah bisa tilt dan teleskopik secara elektrik. Jadi walaupun ini MPV, tapi Anda akan merasa posisi nyetirnya itu seperti sedan. Dan untuk menjaga Anda selama di perjalanan, ada driving atau driver monitoring system yang akan melihat mata dan mimik muka Anda, dan dia bisa memperingatkan Anda, katanya kalau misalnya
Anda ngantuk atau Anda tidak perhatian, nanti juga akan kita coba. Serta dia juga sudah dilengkapi dengan fitur radar, jadi adaptive cruise control, front collision warning dan avoidance gitu udah ada gitu ya. Dia sudah lengkap fitur radarnya, dan dia ditambahi dashcam langsung dari Toyota. Jadi di sini dipasangkan dashcam, tidak terintegrasi langsung dengan mobilnya, kelihatan seperti agak-agak aftermarket, tapi minimal langsung dari Toyota, bukan dari merek aftermarket lainnya. Transmisi karena ini sebuah hybrid, jadi dia benar-benar mengikuti pola transmisi yang hybrid. Dia juga bisa ada eco mode kalau misalnya baterainya sudah cukup, dan dia juga dia bisa EV mode, jadi hanya penggerak elektriknya aja kalau misalnya baterainya cukup. Dan dia juga ada eco mode yang bisa di sini. Rem parkir sudah elektrik sama seperti sebelumnya. Dan untuk membuka pintu belakang, Anda tadi sudah lihat kan, di belakang juga bisa dengan dua cara membuka pintunya. Ini juga bisa dengan dua cara, di atap, dan di sini juga ada panel untuk membuka pintu. Jadi membuka tutup pintu bagi bos di belakang itu sangat-sangat diperhatikan, sampai ada 4 cara dari dalam interior untuk membuka pintunya. Nah, ini juga ada cup holder di sini, dan material-materialnya ini sangat berkualitas. Kemudian juga wooden panelnya juga ini sangat berkualitas, benar-benar ya. Ini di ultimate MPV ya, maksudnya ketika Anda menginginkan MPV dan menginginkan yang terbaik, memang Alphard, Vellfire, dan Lexus LM itu adalah pilihan yang terbaik. Kemudian juga ada wireless charger di sini, dan lengkapnya Anda bisa lihatlah di video first impression, karena saya sudah tidak sabar untuk memberitahukan ke Anda bagaimana impresi berkendara dari mobil ini. Yuk. Kenyamanan adalah yang terpenting di MPV seperti ini, dan Vellfire menunaikan tugasnya dengan sangat baik. Iya, inilah keuntungan dari sasis monokok yang memang diperuntukkan untuk sebuah MPV mewah, bukan mobil komersial. Jadi bantingannya itu halus dan sangat membuai mobil ini. Bahkan pada saat saya sendiri pun tidak ada muatan di belakang, ini terasa empuk dan terasa mampu menyerap benturan dengan sangat baik dari jalan. Benar-benar sangat nyaman suspensi dari mobil ini. Kemudian kabinnya juga hening karena kacanya ini double glass. Jadi kita rasa benar-benar terisolasi dari jalan. Kemudian penyaluran tenaganya tuh juga halus dan seamless gitu ya. Tidak terasa kapan mesin itu mati, kapan mesin itu nyala, kecuali kita nyalakan RPM di sini. Tapi kalau enggak, benar-benar kita enggak bisa. Bahkan suara mesin juga terdengar itu cuman sayup-sayup gitu. Untuk posisi nyetirnya enak untuk sebuah MPV. Kemudian bot setirnya itu lebih ke arah enteng. Jadi mungkin nggak ada feel seperti di mobil sport gitu ya. Anda nggak bisa yang membaca jalan dengan feedback dari setir, tapi setirnya enteng dan akan menyenangkan untuk bermanuver di dalam kota. Untuk sektor pengendalian, walaupun tetap ada limbung, tapi mobil ini cukup mantap melibas tikungan. Ya, Vellfire bukan mobil sport, bukan mobil yang diciptakan untuk pemiliknya itu ikut track day gitu. Bahkan nggak ada mungkin orang akan ikut track day dengan mobil ini. Tapi mobil ini punya platform TNGA-K, dan seperti kita tahu TNGA itu memberikan pengendalian yang lebih solid, pengendalian yang lebih baik gitu. Dan kalau kita coba di Vellfire ini masih terasa ada limbung, tapi terprediksi dan nggak sampai mengkhawatirkan gitu. Jadi bukan pengendalian yang sporty, tapi masih pengendalian yang cukup mantap untuk sebuah MPV. Bermanuver di kecepatan tinggi juga tidak menakutkan dengan mobil ini. Limbung tetap ada karena ini adalah mobil yang empuk suspensinya, tapi tetap terukur dan terprediksi. Tapi ya kalau Anda berprofesi sebagai driver, jangan sering lakukan itu.
apalagi dengan majikan Anda di belakang. Kalau nggak mau, besok harus bikin lamaran kerja lagi. Tapi kalau misalnya Anda pemilik mobil ini sendiri dan ya mungkin butuh agak cepat kemana, bermanuvernya nggak perlu terlalu takut. Tetap ini seperti kapal besar yang belok, tapi cukup baiklah sasis TNGA-K ini dalam membuat handling sebuah Vellfire yang berat seperti ini. Masih cukup pede kok. Karena ini adalah sebuah hybrid, tentu saja yang sangat diharapkan konsumennya adalah kehematannya. Dan Vellfire tidak mengecewakan. Di dalam kota dengan kecepatan rata-rata 22 km per jam dan pengendaraan yang normal ya, jadi bukan pengendaraan yang agresif, mobil ini dengan mudah mencapai 15,3 km per liter. Mudah mencapai di atas 15 km per liter, bahkan kalau misalnya rutenya kombinasi, jadi bukan yang jalan tol murni gitu ya, jadi ya kecepatan rata-rata sekitar 40-50 km per jam, ada ngeremnya jadi dia dapat regeneratif brakingnya. Mobil ini juga sering sekali di beberapa ruas perjalanan mencatat 18 km per liter. Itu artinya sehemat LCGC, padahal ini adalah MPV yang besar dan mewah. Nah kemudian kehematan tersebut dipadu dengan tangki bensin yang berkapasitas 60 liter. Artinya sekali isi bensin penuh, kalau misalnya Anda keluar kota dengan mobil ini, besar kemungkinan Anda bisa menempuh lebih dari 1000 km hanya satu kali isi bensin. Dan itulah keuntungan hybrid untuk sebuah mobil seperti ini, atau untuk orang yang sebenarnya nggak masalah dengan mobil boros. Mobil hybrid dengan konsumsi bahan bakar yang sangat irit membuat Anda lebih jarang ke pompa bensin. Anda lebih sedikit meluangkan waktu, membuang tenaga hanya untuk ke pompa bensin, karena ya mungkin kalau Anda normalnya bukan hybrid, mungkin konsumsi BBM-nya hanya 7-8 km per liter, artinya Anda bisa ke pompa bensin hanya setengahnya frekuensinya. Meskipun hemat, namun akselerasi mobil ini tetap terasa kuat. Iya, ini tenaganya tuh positif gitu ya. Jadi kalau di putaran bawah tuh tenaga listriknya tuh cukup instan buat melajukan mobil ini. Dan ketika kita gaspol, dia tuh bukan yang meledak-ledak ya, tapi ada gelombang tenaga terus menerus gitu ya yang datang. Nah, sebenarnya walaupun akselerasi bukan alasan utama orang memilih mobil ini, tapi saya penasaran, pengen coba berapa sih 0-100-nya Vellfire Hybrid ini. Nah, kita coba. Ini nggak ada mode sport di sini ya. Paling yang kita bisa lakukan cuman kita matiin traction control. Terus abis itu AC kita off. AC kita off. Udah. Terus ada S nih, ada bisa ke bawah sini. Nah ini S, sport mode. Oke. Kita akan coba 0-100 ya. Mesinnya nyala. Seperti kapal pesiar gaspol. Lumayan loh. 0-100 dalam 9,23 detik. Coba saya foto ya. 9,23 detik. Lumayan 9,2 detik untuk MPV yang sangat besar seperti ini. Nah, tentu saja satu hal terpenting yang harus kita tahu adalah seberapa nyaman duduk di belakang saat mobil ini berjalan. Saya pun berpindah ke bangku paling VIP di mobil ini. Wow, ini benar-benar serasa first class di sini. Saya bisa mundurkan kalau nggak ada orang di belakang, dan bisa di reclining juga. Kemudian ini
Kalau bangku depan ini kurang maju, saya bisa majukan dengan mudah juga di sini. Ini udah ada dari Alphard generasi-generasi sebelumnya. Saya bisa majukan. Nah, satu yang hilang di generasi ketiga itu kan tatakan kaki di depan yang ada di belakangnya jok depan, yang itu ada di generasi 2 ya. Tapi ini terobati di sini karena sandaran kakinya ini dia bisa extend, dia bisa menjulur panjang. Jadi benar-benar kaki itu tersupport dengan baik. Wah, lihat ini, saya tingginya 177 cm dan nggak mentok sama sekali dan sangat-sangat rileks. Ini benar-benar bagaikan first class. Bahkan di sini ini yang nggak ada di Alphard, hanya ada di Lexus dan Vellfire. Ada meja di sini. Jadi meja ini bisa buat ya snack-snack gitu. Atau kalau mau ngaca, di sini juga ada kaca buat Anda yang wanita gitu. Ini enak sekali duduknya. Dan karena dia joknya beda ya, yang executive lounge ini, jadi sandarannya besar gitu. Sandarannya besar kanan dan kiri. Serta ini yang saya suka, ini ya ada tirainya elektrik seperti ini. Dan kalau saya mau total privacy, ini saya tinggal tutup seperti ini. Yang di belakang juga bisa kita tutup. Ini benar-benar langsung serasa seperti terisolasi dari jalan. Bahkan itu belakang juga bisa ditutup juga hordennya. Ini perfect getaway kalau misalnya kita pengen kabur dari hiruk pikuk di jalan semua. Kita seharian mengerjakan pekerjaan kita dan ingin rileks ke tujuan berikutnya. Ini benar-benar luar biasa. Kita seakan terisolasi dan keramaian di luar itu seakan hilang. Dan Anda tinggal duduk tenang, menikmati semua kenyamanan ini sampai ke tempat tujuan. Anda bisa menikmati musik via Bluetooth. Anda bisa nikmati entertainment dari layarnya. Anda bisa, atau Anda sekedar tidur saja, karena ini juga reclining-nya bisa sampai, wah, benar-benar relax. Ini masih bisa lebih ke belakang lagi sampai benar-benar seperti rebah. Dan posisi seatbeltnya itu seperti dari Alphard sebelum-sebelumnya ada di kursinya. Jadi kita selalu mendapatkan posisi seatbelt yang teraman walaupun kita rebah. Di sini yang sangat rewarding, duduk di belakangnya. Walaupun menyetirnya juga enak, tapi duduk di belakangnya lebih luar biasa lagi. Walaupun sangat nyaman, mewah, hemat, dan menyenangkan dikendarai, tetap saja ada sejumlah hal yang agak mengganggu di Vellfire ini. Yang pertama adalah tombol di setir yang tadi saya bilang tombolnya tuh jadi simple, dan Anda harus melihat ke head-up display untuk tombol ini sekarang sedang berfungsi sebagai apa gitu. Itu cukup ribet untuk dieksekusi. Jadi nggak mudah dan nggak user friendly gitu. Hanya bagus kelihatannya ketika tidak digunakan karena tombolnya jadi rapi, nggak kebanyakan tulisan. Tapi ketika menggunakannya kita harus melihat ke head-up display dan mesti mencari-cari tombol mana yang kita mau dan fungsi mana yang kita mau, jadi nggak terlalu user friendly. Kemudian mobil ini juga memiliki driver monitoring system yang mana itu bagus untuk mengingatkan kita ketika kita meleng, kita nggak ngeliat jalan, kita lagi perhatiannya mohon perhatikan jalan ya, dia jadi mengingatkan. Termasuk juga kalau mengantuk nih, kalau saya nguap nih, mohon beristirahat terlebih dahulu gitu ya. Nah, yang mana itu bagus. Tapi sayangnya itu saya belum menemukan cara untuk mematikannya karena dia terlalu sensitif sekali. Jadi kadang-kadang agak annoying juga gitu ya. Mestinya bisa diatur levelnya atau mungkin dimatikan kalau misalnya kita memang lagi tidak membutuhkan. Bahkan videografer saya, Rangga, itu dia matanya sipit.
ya emang dari lahir matanya sipit, itu berkali-kali diingatkan oleh sistemnya untuk beristirahat. Disangkain dia ngantuk karena matanya kecil gitu. Jadi mungkin kalau Anda bermata sipit, mungkin coba dulu nyetir mobil ini, kira-kira akan diperingatkan nggak? Karena Anda merem tuh diperingatkan, dan Anda matanya mulai mengecil juga itu diperingatkan. Sampai videografer saya lapor ke saya, Om Fitra, ini saya diingetin mobilnya terus buat istirahat, padahal dia emang matanya aja yang kecil. Kemudian hal berikutnya adalah infotainmentnya ini besar dan mewah ada di tengah, tapi sayangnya graphic designer dari Toyota kelihatannya kurang memanfaatkan layar yang sebesar ini untuk tampilan yang indah. Jadi kayak tampilan setting semua itu tampilannya sangat sederhana dan rasanya mubazir gitu loh, punya layar bagus dan sebesar ini kalau misalnya grafiknya sangat sederhana. Yang paling mendingan ya cuman kalau peta ya, petanya juga peta sederhana gitu ya, nggak terlalu memukau gitu ya, dan yang lainnya juga masih bisa dimaksimalkan mestinya. Jadi mendingan pakai Apple CarPlay kalau mau gambarnya mendingan. Dan satu lagi ini yang sangat krusial adalah lompatan harganya. Kejauhan lompatan harganya dibandingkan generasi sebelumnya. Alphard generasi sebelumnya itu sekitar 1,1 sampai 1,2, tiba-tiba jumping langsung Vellfire ini 1,8. Oke lah mesinnya mesin hybrid, tapi nggak segitu juga mestinya perubahannya, dan terlalu tinggi ya. Mungkin karena Alphard Vellfire mau dikasih harga berapa aja tetap diserbu orang seperti sekarang, tapi tinggi lompatan harganya. Di lain sisi, mobil ini juga punya sejumlah hal menyenangkan. Yang pertama adalah sangat mudah untuk masuk ke bagian belakang karena mobil ini satu tidak tinggi, kemudian ada pegangan tangan, dan pegangan tangannya itu memanjang dari atas sampai bawah sehingga sangat memudahkan bagi Anda atau misalnya orang tua Anda yang sudah berumur gitu ya, untuk naik ke mobil ini tuh sangat mudah. Kemudian hal berikutnya yang menyenangkan adalah ada satu tombol untuk mengembalikan posisi jok belakang ke posisi yang tegak. Jadi kita di belakang itu joknya elektrik, kita bisa reclining, kita bisa geser semua. Nah kadang-kadang kalau kita udah mau sampai tempat tujuan atau misalnya penumpang turun, kita mau merapikan lagi, itu kan susah kalau satu-satu. Nah itu ada tombol untuk mengembalikan kursi itu ke posisi semula, bukan hanya di belakang tapi juga bahkan di depan juga ada, satu buat jok kiri, satu buat jok kanan untuk mengembalikan posisinya ke posisi semula, sehingga gampang untuk merapikan posisi jok mobil ini. Kemudian hal berikutnya yang menyenangkan dari mobil ini adalah dua cup holder di depan kanan dan kiri yang letaknya persis di depan AC. Jadi Anda punya pilihan, kalau Anda taruh minuman itu di konsol nggak apa-apa, normal, Anda tidak terhalang AC-nya. Tapi sesekali Anda nggak butuh AC terlalu dingin dan Anda pengen minuman yang dingin, Anda tinggal taruh cup holdernya, cup holder persis di depan AC. Perjalanan keluar kota akan sangat menyenangkan, minuman Anda akan terjaga dingin terus. Kemudian satu lagi yang menyenangkan, walaupun mobil ini punya horden di belakang, tapi tetap ada tirai elektrik. Bukan hanya di baris kedua, tapi juga di baris ketiga. Bikin mobil ini terasa mewah, terasa canggih, dan sangat mudah untuk menambah privasi mobil ini. Tinggal satu sentuhan tombol. Dan horden hanya kita pakai kalau memang benar-benar ingin total privacy di dalam. Secara overall, masih akan sangat sulit bagi pabrikan lain untuk mendobrak tahta keluarga Alphard, Vellfire, dan Lexus LM ini sebagai MPV mewah terbaik. Selama pesaing-pesaingnya atau rival-rivalnya itu masih menggunakan basis komersial yang dimewahkan, nggak akan bisa mengejar level kenyamanan dan kehalusan mobil ini. Memang basisnya mobil ini sudah menang. Dan ditambah lagi dengan penggerak hybrid terbaik dari Toyota. Toyota adalah salah satu produsen hybrid yang terbaik di dunia, membuat mobil ini semakin susah terkejar rival-rivalnya. Apalagi MPV sebesar ini yang sehemat ini dan senyaman ini. Makanya posisi
Velfire ini persaingannya ya dengan saudaranya sendiri, bersaing dengan Alphard atau bersaing dengan Lexus LM, sedangkan yang lain akan susah untuk mengejar. Nah, concernnya memang harganya yang terlalu tinggi, makanya saya juga wondering gitu, kenapa nggak MPV seperti ini yang sudah jelas laris manis di Indonesia, kenapa nggak di CKD aja supaya bisa lebih terjangkau, karena ini masih CBU dari Jepang. Tapi overall walaupun lompatan harga tinggi, memang masih sulit untuk mencari lawan sepadan dari mobil ini. Mencari lawan sepadan dari generasi sebelumnya saja sulit sampai sekarang, apalagi di generasi terbarunya yang semuanya disempurnakan dan dengan penggerak yang jauh lebih hemat. Ini tetap akan jadi MPV pilihan bagi orang-orang yang menginginkan MPV terbaik dan termewah. Ini yang paling masuk akal untuk dibeli. Sayangnya memang pada saat kami mengetes mobil ini, supply mobil ini masih di bawah dari permintaannya. Jadi mungkin kalau Anda berminat untuk mengambil mobil ini dengan harga sekitar 1,8 miliar rupiah, ya mungkin Anda harus menunggu beberapa saat. Tapi ini adalah MPV mewah yang terbaik ya, bersama dengan Toyota Alphard dan Lexus LM 350h yang bisa Anda beli di pasaran. Dan kalau misalnya Anda tidak ingin membayar semahal Lexus tapi ingin merasakan kenyamanan menjadi penumpang seperti Lexus, maka ini mobilnya. Dan lagi mobil sebesar ini diiringi oleh kehematan seperti LCGC. Jadi begitulah hasil review lengkap kami ke Toyota Velfire ini. Jangan lupa Anda klik like bila menyukai video ini, komentar di bawah, dan subscribe ke channel Autodriver jika Anda belum. Main-main ke website kami di www.autodriver.com serta download aplikasi kami Autodriver di Google Play Store. Terima kasih banyak Anda sudah menyaksikan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.